Kejadian ini dialami oleh seorang sopir taksi di daerah Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di kota Surabaya. Ia menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya kepada sepasang penumpangnya. Kisah menyeramkan yang terjadi di malam hari diawali ketika ia selesai mencuci taksinya. Setelah taksi ia cuci bersih, kemudian sang supir duduk di atas kap mesin taksi yang berada di pinggir jalan. Pada saat itu, sang supir duduk menghadap ke arah depan sambil menyindirkan punggung pada kaca depan mobil. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang wanita dari entah berantah. Ia pun kaget setelah wanita itu seketika membuka pintu belakang taksi. Lalu ia menoleh dan menyapa, "Loh, taksi mbak?" "Iya mas, taksi," jawab wanita itu. "Kemana?" tanya supir taksi lagi. "Ke Tengger mas," jawab wanita itu. Perlu diketahui bahwa Tengger yang dimaksud bukan daerah pegunungan Tengger di Jawa Timur, melainkan Tengger adalah nama sebuah perumahan di daerah Manukan. Sang supir pun lalu menyanggupi. Kemudian wanita yang menggunakan baju hitam berlengan panjang dan rambut terurai sepinggang serta berparas cantik itu pun masuk ke dalam taksi. Mengingat daerah itu jarang dilewati mobil, maka saat di dalam taksi, supir itu pun penasaran dan menanyakan, "Mbak, tadi kesini naik apa?" Wanita misterius yang sedang duduk percis di belakang supir itu pun hanya terdiam alias tak menjawab. Tak lama kemudian supir taksi mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat. Baunya bunga jelas, bau menyengatnya bau parfum yang ia cium hingga taksi itu pun menanyakan kepada wanita yang selalu diam itu, "Parfum apa ini?" tanya sang supir. Namun untuk kedua kalinya wanita itu pun menjawab. Setelah beberapa waktu berselang, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger seperti yang dimaksud. Saat berada di depan rumahnya, kemudian wanita misterius itu membayar biaya taksi dan keluar dari mobil. Setelah wanita misterius itu masuk ke dalam rumah yang berada di tengah perumahan, sang supir pun lalu menancap gas mobil dan meninggalkan rumah penumpang yang aneh itu. Namun apa yang terjadi? Supir taksi itu hanya berputar-putar di jalan yang berada di dalam perumahan itu. Ia tak dapat menemukan jalan keluar dari perumahan selama berjam-jam. Supir itu sangat bingung. "Loh, kok jalannya ini aja?" Dan berputar lagi dan lagi dan lagi, gumamnya dalam hati. Lalu ia mulai mencopoti baju dan celana di bagian jalanan yang gelap hingga telanjang. Kemudian ia memakai kembali pakaiannya, namun kini dalam keadaan terbalik, yaitu di sisi luar pakaian berada di sisi dalam. Begitu pula celananya. Menurutnya, dengan cara itu bisa dianggap manjur agar tak terkena hal mistis yang mempengaruhinya. Tak berapa lama akhirnya ia berhasil bertemu dengan seorang satpam. Lalu ia bertanya kepada satpam itu, "Pak, ini kalau mau ke arah Surabaya kemana?" "Oh, ini ke timur," jawab satpam itu. "Loh, ini daerah mana?" tanya supir lagi. "Ini Bunder, Lamongan," jawab supir sang satpam itu. "Loh,
Sang supir taksi silver itu kaget seketika. Padahal daerah Tenggar Manukan yang dimaksud wanita itu tak jauh dari awal pertama ia mengantar wanita misterius itu. Sedangkan Bundar Lamongan jaraknya agak jauh karena harus memutar. Supir taksi itu pun bergumam lagi dalam hatinya. Wah, berarti wanita itu pasti orang yang gak beres. Namun ia masa bodoh dan terus menyetir taksinya melaju di jalan yang sunyi, hingga tak lama kemudian bertemu dengan sebuah warung kopi. Lalu ia mampir untuk menanyakan dan menenangkan dirinya. Mobil taksi ia dapatkan ke bahu jalan. Lalu ia menyeberang jalan ke sebuah warung kopi di seberang. Pak, taksimu iki ono wong pak, kok sampeyan tinggal minum kopi? Gak ada kok pak, tadi saya nurunin orang, jawab supir itu. Persis di sebelahnya seorang pembeli lainnya sedang makan nasi goreng juga mengungkapkan yang sama. Ya pak, itu di taksi ada orangnya. Supir taksi pun langsung keluar warung dan mengecek kembali, dan hasilnya memang tak ada orang di dalam taksi itu. Setelah ngopi lalu ia pamit dan kembali mengendarai taksinya meluncur ke arah Subaya. Kala itu sudah tahrim alias waktu subuh. Tak lama kemudian dari kejauhan dia melihat seorang ustadz di pinggir jalan dan menyetop taksinya. Sang ustadz membuka pintu belakang taksi itu. Belum saja ustadz masuk ke dalam taksi, tiba ustadz itu berucap, "Loh pak, ada orangnya di belakang, nanti gimana bayarnya kalau gitu?" Sopir itu pun langsung kaget dan menoleh ke bangku belakang, dan apa yang dilihat dibilang ustadz itu adalah benar. Ada orang yang tak dikenal duduk di belakang, persis di belakang supir. Setelah berusaha melihat muka penumpang yang dimaksud supir itu terperanjat bahwa yang ia lihat adalah wanita yang tadi diantar sebelumnya. Sang wanita misterius itu seketika kaki sang supir lemas hingga kopling gas ia injak tak stabil dan mesin mati seketika. Supir itu menceritakan bahwa saat ia gemeteran sekali. Saya gemeteran gak karuan sampai terkencing-kencing. Pak Ustadz pun merasakan ada suasana yang tidak beres. Lalu ia bertanya kepada wanita misterius yang sedang duduk di kursi belakang. "Ngapain kok kamu ikut terus? Dari mana saja?" tanya Pak Ustadz kepada wanita itu. Supir taksi itu menggambarkan wanita itu menceritakan kejadian bahwa apa yang terjadi dan ia lihat mirip seperti dunia lain, seperti acara mistis di sebuah televisi swasta. Kemudian wanita itu menjawab, "Ini orangnya baik kok." "Ya nggak apa-apa atau aku ikut," jawab wanita berambut panjang itu. Lalu wanita itu disuruh pindah oleh Pak Ustadz, tapi ia tidak mau. "Tapi ini kan bukan duniamu," Ustadz itu menerangkan kepada wanita misterius itu. "Pokoknya aku mau ikut," jawab wanita itu. "Pokoknya aku mau ikut, gak lama, paling 2 bulan," tambah wanita itu. Terusan cerita tak jelaskan oleh supir. Apa yang terjadi setelah kejadian terakhir, bagaimana nasib Ustadz yang menyetop taksinya. Apakah ia tetap ikut taksi itu atau tidak? Apa maksud wanita itu ikut kepada sang supir taksi selama 2 bulan? Menurut pengakuan sang supir taksi, selama wanita misterius itu ikut dengannya, supir itu tak merasakan susah melalui penumpang. Uang hasilnya ia menawarkan jasa angkutan kepada kelas bisnis, kepada masyarakat kelas menengah. Selalu lebih dari setoran semestinya yang telah dipatokkan oleh perusahaan taksi di setiap harinya selama 2 bulan. Ia mengaku bahwa kejadian berlangsung selama 2 bulan itu. Sang supir
wanita itu adalah sundal bolong. Lalu ia mengantarkan wanita misterius itu pulang, dan wanita itu pun hilang. Namun sekali lagi tak menjelaskan apa sang supir bagaimana cara wanita misterius itu pulang, dan tak dijelaskan pula kemana pulangnya, di mana rumahnya.